Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang perbandingan neraca perusahaan PT Kimia Farma. Akan tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ivani Zara Coach. Saya dari Rombel Manajemen SDMB 2019. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran tentang PT Kimia Farma. Kimia Farma didirikan pada tanggal 16 Agustus 1921. Pada tahun itu juga, berdasarkan peraturan pemerintah yang sebelumnya, perusahaan negara atau PN diubah menjadi Persero dengan nama PT Kimia Farma Persero. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri farmasi. Bisnisnya diklasifikasikan ke dalam 3 segmen. Ada produksi, distribusi, dan retail. Lalu ada beberapa produk yang diproduksi oleh PT Kimia Farma. Salah satunya kosmetik, obat-obatan herbal, dan masih banyak lainnya. PT Kimia Farma sendiri merupakan perusahaan milik negara. Nah, berikutnya adalah tabel neraca PT Kimia Farma. Data yang saya gunakan saya peroleh dari Indeks Laporan Keuangan Tahunan. Lalu selanjutnya adalah analisa perbandingan neraca PT Kimia Farma per 31 Desember 2019 sampai dengan 2020. Dapat dilihat dari tabel aktiva, ada kas dan bank mengalami penurunan sebesar 8,11%. Ada juga piutang dagang mengalami penurunan sebesar 26,44%. Piutang lain-lain mengalami kenaikan sebesar 12,40%. Lalu persediaan barang dagang mengalami penurunan sebesar 13,80%. Jumlah aktiva lancar mengalami penurunan sebesar 17,4%. Aktiva tetap bersih mengalami kenaikan sebesar 4,19%. Total aktiva mengalami penurunan sebesar 4,30%. Dapat kita simpulkan pada tahun 2020 terjadi penurunan total aset. Seperti yang kita ketahui, pada awal 2020 juga adalah awal adanya virus corona masuk ke Indonesia, yang dimana ada kebijakan pemerintah untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kegiatan perusahaan. Lalu pada tabel pasifa dapat dilihat hutang dagang mengalami penurunan sebesar 8,19%. Jumlah kewajiban lancar mengalami penurunan sebesar 8,19%. Lalu ada kewajiban jangka panjang mengalami kenaikan 3,45%. Dari total kewajiban mengalami penurunan sebesar 4,41%. Lalu ekuitas modal saham biasa mengalami penurunan sebesar 1,73%. Laba ditahan mengalami penurunan sebesar 8,54%. Total ekuitas mengalami penurunan sebesar 4,14%. Total dari pasifa keseluruhan mengalami penurunan sebesar 4,30%. Sama dengan penjelasan di atas, tabel pasifa juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya virus corona yang menyebabkan terganggunya aktivitas perusahaan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.